Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, di keterangan kullu hulalin rohinatun bi'aqiqatihi itu diakikahkan 7 hari setelah kelahiran. Sedangkan dalam 7 hari setelah kelahiran bagi orang tua bayi yang sudah terlahir belum ada rezeki. Ketika ada rezeki di umur anak tersebut adalah 18 hari kurang dari 21. Pertanyaannya, apakah orang tua tersebut boleh mengakikahkan sebelum hari ke-21 atau harus sampai 21 kemudian kelipatannya hingga hari ke-40 setelah kelahiran, atau sebelum dari hari 40 setelah kelahiran? Terima kasih atas jawaban Pak Kiai sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Khairul Maftuhin atas pertanyaannya, yaitu pertanyaan tentang akikah. Termaktub dalam kitab I'anatul Thalibin juz kedua halaman 336. Boleh dicatat. Di sana dipaparkan wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi ayya'iqqa anhu min wad'in ila bulugin. Disunahkan kepada orang yang wajib pada itu orang untuk memberikan nafkah kepada putranya untuk mengakikahi putranya. Jadi kalau kita sebagai orang tua kemudian kita dikaruniai putra, disunahkan kepada kedua orang tuanya untuk mengakikahi putra ataupun putri kita. Kapan? Min wad'in ila bulughin, mulai dari semenjak dilahirkan sampai waktu balik. Bagusnya yauma sabi'i min wiladati, di hari ke-7 dihitung dari hari kelahiran itu bayi. Pertanyaannya, bagaimana kalau di hari ke-7 belum punya duit, belum kebeli kambing? Ila bulughin, sampai balik. Wayam tadu ilahi ni bulughin. Sekarang bagaimana kalau itu anak sudah dewasa? Wa idza balagu saqatat talabu 'anil ghair. Kalau anak kita sudah dewasa, sudah balik, maka gugurlah hukum sunnah mengakikahkan anak pada orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak, ini anak sekarang sudah dewasa, waktu kecilnya belum sempat kita akikahin, tidaklah disunahkan lagi kepada orang tuanya untuk mengakikahi itu anak. Lalu bagaimana kalau selanjutnya itu anak, katakanlah dia bertanya kepada kedua orang tuanya, Bapak atau Ibu, dulu waktu saya kecil pernahkah saya diakikahin? Dijawab oleh orang tuanya, duh toh boro-boro. Akikah ketika itu kehidupan pun bisa makan sehari-hari pun itu sudah bagus. Intinya itu anaknya belum diakikahi oleh orang tuanya. Nah, tindakan selanjutnya wahasuna ayya'iqqa an nafsihi. Kalau itu anak waktu kecil sampai balik belum pernah diakikahin oleh orang tuanya, maka bagus itu anak mengakikahi dirinya sendiri.
Jadi dia usaha, dia kerja, dia kumpulkan uang, setelah itu dia beli 2 ekor kambing untuk akekah, mengakekahi dirinya. Boleh, boleh. Mana dalilnya? Li khabari annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwati. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi, mengakekahi dirinya sendiri. Kapan Nabi mengakekahi dirinya sendiri? Ba'dan nubuwati, setelah diangkat menjadi Nabi, artinya setelah dewasa. Jadi boleh dan sah orang dewasa melaksanakan akekah, ngakekahi dirinya sendiri. Ini termaktub dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua halaman 336. Saya ulangi, dalam kitab I'anatul Talibin syarah dari Fathul Mu'in juz yang kedua halaman 336. Juga dalam kitab Bushrul Karim juz kedua halaman 129. Wa man balagha wa lam yu'aqqa anhu sunnalahu ayyaqa an nafsi. Dalam Riyadul Badi'ah halaman 83. Dalam Bushrul Karim juz kedua halaman 129. Al-haqiqatu sunnatun kal-udhiyah wa waqtuha minal wiladati ilal bulugh summa yaqiqu an nafsihi. Jadi referensinya banyak ini. Saya ulangi, satu dalam kitab Riyadul Badi'ah halaman 83, yang kedua dalam kitab Bushrul Karim juz kedua halaman 129, yang ketiga dalam I'anatul Talibin juz kedua halaman 336, yang keempat dalam kitab Tarsyihil Mustafidin syarah Fathul Mu'in halaman 203, bukan 234 para dik. Bukan 234 bukan, tapi 203 ya. 203. Juga dalam kitab Al-Bajuri syarah Fathul Qarib juz kedua halaman 303. Dalam Toseh juga sama, ada karangan Syekh Nawawi halaman 272. Dalam Kifayatul Akhyar juz kedua halaman 243. Komplit semuanya. Jadi kata baginda Rasul, al-gulamu marhunun bi aqiqatihi, bahwa seorang anak bayi masih tergadaikan dengan akekahnya. Jadi kalau belum diakekahi itu masih tergadaikan. Tapi kalau udah diakekahi nama kita, udah diambil tuh barang yang digadaikan itu, kira-kira begitu. Ini menunjukkan bahwa akekah itu adalah sunnah muakkad, persis seperti berkurban. Begitu jawabannya ya. Jadi andai kata ada orang sudah dewasa maka boleh katanya akekah, ya terbantahkan dengan hadis ini. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Cuma bedanya kalau dari 0 tahun sampai balik itu disunahkan kepada kedua orang tuanya untuk mengakekahin putranya. Tapi kalau sudah dewasa mah hasil kerja sendiri. Oke, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini pertanyaan itu saya terkait akikah. Di masyarakat itu berkembang di musim kurban ini, bagi orang yang belum akikah diutamakan akikah dulu. Kalau dia mau berkorban, kalau belum akikah
mestinya akikah dulu baru kurban. Kalau dia belum akikah, jadi utamakan akikah. Bagaimana Pak Kiai tentang pandangan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Akikah dengan korban kedua-duanya hukumnya sunnah muakkad. Adapun persyaratan hewan yang digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang digunakan untuk berkurban. Cuma bedanya kalau kurban itu tiap tahun boleh kita laksanakan kalau memangnya ada kemampuan. Tapi kalau akikah itu cukup satu kali untuk seumur hidup. Itu perbedaannya. Perbedaan yang lainnya, korban itu hanya bisa dilakukan di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Tapi kalau yang namanya akikah kapan saja. Jadi nggak dibatasi dengan waktu. Itu yang kedua. Perbedaan korban dengan akikah yang ketiga. Kalau untuk akikah bagi anak laki-laki diutamakan 2 ekor kambing. Tapi kalau korban cukup 1 ekor kambing. Kemudian begini, saya pernah paparkan juga, ada seorang saking pengennya dia melaksanakan kurban, setahun dia ngumpulin uang. Apa itu ngumpulin uang itu? Iya, menabung. Saking pengennya selama 1 tahun atau beberapa tahun baru dia kebeli 1 ekor kambing. Dibuka menjelang hari raya Idul Adha cukup untuk beli 1 ekor kambing. Umpama boleh bagi orang tersebut karena dia pernah nanya kepada orang tuanya, konon kata orang tuanya belum diakikahin, maka dengan 1 ekor kambing itu boleh dan sah diniatkan kurban sekaligus akikah. Walau nawa biha dhahiyata wal aqiqata hasala. Kalau dia niatkan dengan 1 ekor kambing yang untuk kurban karena timingnya di bulan Dzulhijjah. Wal aqiqata juga diniatkan sekaligus akikah karena dia belum akikah. Hasala, hasil kedua-duanya, dapat pahala akikah plus pahala kurban. Bagi orang yang memang adanya segitu-gitunya, saking pengennya, itu pun boleh nabung. Tapi kalau untuk bos sapi mah nggak bisa begitu. Iya. Begitu juga kalau akikah itu pakai kambing. Tapi kalau korban boleh kambing, juga boleh sapi atau kerbau. Atau bos Alban tadi juga kayaknya ngepas itu. Beli 1 untuk akikah pas korban. Pelit itu namanya. Itu keterangannya boleh dibuka dalam kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 202. Bukan 234, bukan 202.